Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin 17 Juli 2023, saya Pendeta Arthur Patinama bersama istri mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Menemukan Kepuasan Hidup di Dalam Tuhan. Menurut bacaan Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami, pengarah bagi kami, untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Yesaya 55 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, apakah yang telah disediakan secara cuma-cuma? Air dan gandum, juga susu dan anggur yang sudah disediakan dan diberikan dengan cuma-cuma. Lalu, mana yang Anda pilih? Mengambil air dan gandum, juga susu dan anggur yang sudah disediakan dan diberikan dengan cuma-cuma, atau mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kemungkinan besar orang akan memilih untuk mengambil yang sudah tersedia dan diberikan dengan cuma-cuma atau gratis. Keselamatan pun diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Ironisnya, banyak orang menolaknya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengacu pada tema kita hari ini, menemukan kepuasan hidup di dalam Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita semua supaya kita ingat bahwa tidak ada seorang pun yang disiapkan secara khusus untuk memuaskan hati kita. Tidak ada. Istri, suami, anak-anak, orang tua, mereka tidak dipersiapkan khusus untuk memuaskan kita. Ada saja yang bikin kita tidak puas, ada saja yang bikin kita marah, ada saja yang bikin kita jengkel. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak orang yang tidak memuaskan hati kita. Bisa membuat kita marah, bisa membuat kita benci. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan carilah Tuhan maka kamu akan hidup, ini sangat ditekankan dalam kitab Amos. Memang benar, tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Semua orang merindukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang ingin mencari kematian, ingin menderita. Kalaupun ada, itu terjadi dalam kasus yang tidak normal. Karena itu, persoalannya bukan pada mencari hidup, melainkan pada mencari Tuhan. Orang ingin hidup, ingin kebahagiaan, ingin kepuasan, tetapi tidak mencari Tuhan. Padahal sebetulnya seperti yang dikatakan firman Tuhan, kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau kebahagiaan dan kepuasan hidup, kuncinya adalah mencari Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Manusia memang mencari banyak hal dalam hidupnya. Uang, pekerjaan, kehormatan, popularitas, pengaruh, kekuasaan, dan lain-lain. Manusia berpikir bahwa dengan mencari semuanya itu, mereka akan hidup dan memperoleh kepuasan. Mereka mencari semuanya itu untuk hidup.
tetapi firman Tuhan mengatakan itu adalah kesalahan. Memang keinginan untuk mendapatkan semua itu adalah manusiawi. Sejauh kita mencari atau mendapatkannya dengan cara-cara yang benar, tentu itu tidak menjadi persoalan. Namun, yang sering menjadi persoalan adalah ketika manusia ingin mendapatkan semuanya itu, manusia melupakan atau tidak mencari Tuhan dengan sikapnya yang sewenang-wenang terhadap sesamanya. Karena itu, manusia bisa mendapatkan semuanya itu, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Lalu, ketika Yesus Sang Firman sumber kebahagiaan itu telah bertahta di kedalaman hati kita, maka apa yang akan menjadi komitmen untuk dilakukan dalam menjalankan peran kita melalui kehidupan yang Tuhan hadirkan bagi kita? Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang mengenal Yesus lewat firman-Nya, dia tidak akan mengurung diri. Dia akan berbagi kebahagiaan dan kepuasan hidup dengan sesamanya. Ia akan menjadi sahabat bagi semua orang. Ia akan berbagi iman dan pengharapannya dengan mereka yang putus asa. Ia akan mengucapkan kata-kata positif yang akan membesarkan hati orang yang sedang susah. Dia akan berbagi kebahagiaan dan kepuasan hidup dengan dunia ini. Dimulai dengan orang-orang yang terdekatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang senantiasa hadir dan menyertai kehidupan kami. Bahkan ketika kami mulai meragukan kehadiran-Mu, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang selalu ada dan siap untuk menolong kami. Karena itu, di sepanjang hari yang kami jalani ini, kami meletakkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.